A mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Baru-baru ini, Donald Trump memposting sebuah video AI di akun Instagramnya yang menuai kontroversi dunia. Bagaimana tidak? Dalam video yang awalnya menunjukkan kondisi Gaza runtuh, wilayah tersebut kemudian disulap menjadi tempat glamor, tempat di mana banyak uang mengalir dengan hiburan dan gambar dirinya bersama Netanyahu menikmati pantai di sana. Ia pun mengubah nama Gaza menjadi Trump Gaza, yang seolah menggambarkan ambisinya untuk mengambil alih Gaza menjadi miliknya. Padahal, sebelumnya Trump ini sempat mengatakan jika ia tak akan memaksa untuk mengambil alih Gaza dan hanya mengatakan cuma merekomendasikan pemindahan warga Gaza saja. Hal yang membuat seolah Trump kayaknya hanya bermain-main atau punya strategi baru. Yang pasti hal itu telah membuat dunia marah. Dan terbaru, Menteri Luar Negeri Rusia langsung memberikan tanggapan tegas saat mengatakan pembentukan negara Palestina yang merdeka adalah prioritas utama penyelesaian Timur Tengah. So, apakah ini artinya Rusia akan membantu perundingan untuk memastikan Palestina merdeka di tanah mereka sendiri? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Presiden Donald Trump baru-baru ini memicu kontroversi besar dengan mengunggah video berdurasi 33 detik yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI di akun Instagram miliknya. Dalam video berjudul Gaza 2025, What's Next? Video ini menggambarkan visi aneh Trump tentang Gaza yang hancur akibat perang. Di situ kita melihat bahwa Gaza diubah menjadi resor mewah bertema Trump Gaza, di mana patung emas raksasa Trump berdiri megah. Toko souvenir menjual miniatur Trump duduk di singgasana, dan Trump sendiri tampak menari dengan penari perut berpakaian minim. Ada pula sosok Elon Musk di bawah guyuran hujan dolar, serta Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersantai tanpa baju di tepi kolam sambil menikmati koktail. Hal itu kemudian memicu kemarahan dunia. Di media sosial, video ini menuai kecaman keras dari berbagai kalangan yang menyebutnya jahat murni, rasis, hingga pembersihan etnis yang dikemas ulang sebagai bisnis properti. Coba lihat komentar negatif di akun media sosial Trump berikut ini. This is the worst thing I've seen on the internet all year. Tulis akun Anisarp yang menyebut bahwa postingan Trump ini adalah yang terburuk yang pernah ia lihat selama bertahun-tahun di internet. How does a sitting president post something like this? Sebagai pendukung Trump, postingan yang mengerikan. Tulis akun Lucas Laye. Please tell me that you've been hacked. Please tell me you've been hacked. Because this is so not what we voted for. Tulis akun 50 Food yang berharap jika ini bukan postingan Trump, melainkan lagi terkena hack karena ia tak percaya Trump melakukan ini dan ia tak memilih Trump untuk memposting hal bodoh ini. Sebenarnya, video Trump ini sendiri merupakan video yang mencerminkan ide Trump beberapa waktu lalu. Saat itu Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menguasai Gaza dan mengusir 2,1 juta penduduk Palestina tanpa izin kembali, untuk kemudian mengubahnya menjadi Riviera Timur Tengah. Meski saat itu ide ini mendapatkan kecaman dari dunia, negara-negara Arab yang beraliansi dengan tegas menolak dan sempat membuat Trump mengubah kalimatnya dari mengambil alih Gaza menjadi hanya merekomendasikan ide tersebut. Namun video AI ini justru seolah menegaskan ambisinya, memperlihatkan Gaza sebagai proyek properti pribadi dengan cap Trump Gaza di mana-mana. Jelas ini adalah ide yang mendapatkan penolakan. Sebuah klip yang kemudian disebut sebagai iblis murni oleh salah satu media besar dunia dari Turki, TRT World. Di sisi lain, di waktu bersamaan setelah Donald Trump mengunggah video AI kontroversial yang menggambarkan Gaza sebagai resor mewah bertajuk Trump Gaza, Lavrov yang merupakan Perdana Menteri Rusia sekaligus orang kepercayaan Putin
tampaknya menjadikan isu Palestina sebagai titik sentral untuk mengecam ambisi Barat, termasuk Amerika Serikat yang ia anggap memperburuk konflik dengan pendekatan neokolonial. Jadi, baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyampaikan pandangannya dalam pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Johannesburg pada Kamis 27 Februari 2025, di mana dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Rusia, Lavrov menegaskan bahwa masalah Palestina yang tak terselesaikan telah memicu gelombang kekerasan baru tidak hanya terjadi di Gaza, tetapi juga di Lebanon, Suriah, dan Yaman. Oleh sebab itu, ia menyebut perlunya negara Palestina yang merdeka sebagai solusi mendasar untuk mengatasi konflik ini. Masalah Palestina yang tak terselesaikan telah menciptakan spiral kekerasan baru, tidak hanya di Gaza, tetapi juga di Lebanon, Suriah, dan Yaman. Dalam 18 bulan terakhir, eskalasi konflik Arab-Israel telah menewaskan 47.000 warga sipil Palestina, rekor korban sipil tertinggi sejak Perang Dunia II. Kami ingin menegaskan, penyelesaian akhir konfrontasi ini hanya mungkin berdasarkan formula dua negara dan penciptaan Palestina merdeka yang hidup berdampingan dengan Israel dalam perdamaian dan keamanan, ujar Lavrov, sumber Official X MEV Rusia. Peringatan Rusia untuk Amerika Serikat dan Israel. The Israeli leadership, together with American representatives, threaten to resume the military operation, which will be very sad indeed. In our contacts with our Arab colleagues and representatives of other UN member states, we try to work. Saat ini sendiri, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menegaskan bahwa Rusia sedang melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk mencegah Amerika Serikat dan Israel melanggar gencatan senjata di Gaza, serta melanjutkan operasi militer. Maksudnya, Rusia nggak mau kalau gencatan senjata yang sudah terjadi dirusak oleh Amerika dan Israel, di mana pernyataan ini memperkuat posisi Rusia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai info, gencatan senjata di Gaza yang dimulai pada 19 Januari 2025 telah menyelesaikan tahap pertamanya pada 27 Februari yang ditandai dengan pertukaran tahanan tahap awal dan masuknya bantuan kemanusiaan. Namun proses ini rapuh. Israel dilaporkan telah melakukan lebih dari 350 pelanggaran, termasuk serangan sporadis dan blokade bantuan. Sementara tekanan internal dari sayap kanan Israel mengancam kelanjutan tahap kedua. Dalam situasi ini, Lavrov memperingatkan bahwa setiap langkah Amerika Serikat atau Israel untuk melanjutkan operasi militer akan memperburuk spiral kekerasan. Sebagai upaya untuk memastikan gencatan senjata ini berlangsung hingga tahap 3 dan permanen, Lavrov menyebut Rusia melakukan segala yang mungkin, mulai dari mediasi dan tekanan diplomatik hingga memberikan peringatan kepada Amerika Serikat dan Israel, di mana dengan hubungan strategisnya di Timur Tengah bersama Iran dan Suriah, Rusia bisa mengancam eskalasi regional jika gencatan senjata dilanggar. Ini berarti Rusia siap menjadi penyeimbang terhadap Amerika Serikat yang kerap mendukung Israel tanpa syarat. Hubungan Rusia dan Amerika. Meski memberikan ancaman pada Amerika, menariknya, akhir-akhir ini, Amerika justru coba mendekat ke Rusia dan memperbaiki hubungan dingin dengan rival terbesarnya tersebut. Pada 12 Februari 2025, Trump mengadakan panggilan telepon 1,5 jam dengan Putin. Itu adalah kontak langsung pertama antara Presiden Amerika Serikat dan Rusia sejak 2022 dan menyatakan bahwa keduanya sedang dalam perjalanan menuju perdamaian. Sebagai dukungan ke Rusia, Trump juga mulai mengkritik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan keras dan menyebutnya diktator pada 19 Februari 2025. Dan tanda-tanda Trump beralih mendukung Putin menjadi semakin nyata saat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan bahwa keanggotaan NATO untuk Ukraina tidak realistis. Dengan Kiev atau Ukraina harus menyerahkan ambisi mengembalikan seluruh wilayah yang diduduki Rusia saat ini, yakni sekitar 20% tanah Ukraina termasuk Crimea. Melihat apa yang terjadi dengan Rusia,
Amerika dan hubungannya dengan Ukraina dan Gaza. Maka ada analisis yang cukup menarik di sana. Pertama, jika Trump benar-benar beralih ke sisi Rusia, ini bisa melemahkan NATO dan Eropa, yang selama ini jadi tulang punggung Ukraina. Sementara soal provokasi Trump pada Gaza dalam video AI Trump Gaza, dengan peringatan Lavrov tentang bom waktu di Timur Tengah, menunjukkan pola bahwa Rusia ada di sisi Palestina. Pada akhirnya, video AI Trump bukan sekedar provokasi. Video itu telah mengirimkan pesan yang mengungkap ambisi yang kini berbenturan dengan realitas geopolitik, di mana Amerika bakal menghadapi aliansi Arab dengan kekuatan ekonomi dan diplomatiknya yang dengan tegas menolak pengusiran warga Palestina. Sementara Rusia memanfaatkan momen ini untuk menantang dominasi Amerika Serikat. So, Trump mungkin bermimpi menjadikan Gaza miliknya, tapi dunia berkata lain. Dengan waktu akan menjawab. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.